Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Maulidia, NPM 20110602855. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu pada mata kuliah Qiraatul Quran. Yang pertama yaitu kewajiban perintah membaca Al-Quran. Bagi kaum muslim, sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Satu hari minimal 10 ayat di setiap siang, sore, ataupun malam. Ada 4 bagian kewajiban umat muslim terhadap Al-Quran. 1. Membacanya. 2. Memahaminya. 3. Menghafalkannya. Dan 4. Mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, dan mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 212. Saat membaca Al-Quran, kita bisa mendapatkan pahala, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu tajwid dan pentingnya mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid secara harfiah bermakna melakukan sesuatu dengan elok atau indah dan bagus membaguskan. Tajwid berasal dari bahasa Arab jawwada yang artinya mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Dan apa sih pentingnya mempelajari ilmu tajwid? Yaitu agar kita dapat melafalkan Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Pada contoh surat Al-Fatihah ayat pertama, pada lafaz Allah, di situ terdapat hukum bacaan tarkik sebab lafaz Allah didahului dengan huruf hijaiyah mim yang berharokat kasroh, dan cara membacanya adalah tipis. Contoh yang kedua terdapat pada surat Al-Fatihah ayat kedua pada lafal alhamdu. Pada lafal alhamdu terdapat hukum tajwid idhar qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan ha, dan cara membaca bunyi dari huruf mim itu harus jelas, tidak boleh berdengung. Ketiga, terdapat pada surat Al-Fatihah ayat ketiga pada lafaz Ar-Rahman. Pada lafaz Ar-Rahman terdapat hukum tajwid alif lam syamsiyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah ro. Dan cara membacanya idgham huruf alif lam masuk ke dalam huruf ro. Sekarang contoh yang keempat pada lafaz maliki yaumiddin. Pada lafaz maliki terdapat hukum tajwid mat asli atau mat tobi'i karena mim berharokat fathah bertemu dengan alif dan setelahnya tidak bertemu dengan hamzah, sukun, waqaf, dan tasjid. Cara membacanya, panjangkan 2 harokat. Pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada lafaz kanasta'in terdapat hukum tajwid mat arid li sukun karena huruf mat jatuh sebelum huruf yang diwaqaf. Dan cara membacanya dipanjangkan 2 sampai 6 harokat. Pada contoh yang keenam terdapat pada lafaz an'amta. Pada lafaz an'amta terdapat hukum tajwid idhar sebab ada nun sukun bertemu dengan ain dan dibaca jelas
tidak boleh dengung sama sekali. Itulah tadi beberapa contoh hukum tajwid pada surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan 6. Tadi contoh dari pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.